Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Yosef Belai, di pertemuan lanjutan dari eksposisi surat Filipi. Nah, sekarang kita ada di pertemuan yang keempat. Nah, kita akan lanjutkan bahasan kita di part kedua, yaitu membahas tentang eksposisi dari Filipi pasal 2 ya. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita pada kali ini. Nah, untuk itu sebelum mulai mari kita berdoa dulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam pertolongan kasih Tuhan, Engkau menjumpakan kami kembali di melalui media digital ini. Tuhan memberkati kelas PA ini Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga umat Tuhan yang nanti akan menyaksikan siaran ini, Tuhan tolong, sehingga melalui studi Alkitab ini boleh menolong umat-Mu bertumbuh dalam pengenalan yang benar dalam Tuhan. Terima kasih, memberkati pertemuan keempat ini dari awal sampai selesai nanti, nama Tuhan yang ditinggikan. Kami mengucap syukur, memulai Bible study kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita mulai bagian kita yang akan kita mulai sambung pada pasal keempat ya. Nah, outline materi kita, pasal 2 ya, bukan pasal 4. Nah, outline materi kita untuk 2 pertemuan terakhir kita bahas di pasal 2 dengan 2 bagian ya. Yang pertama, pertemuan keempat, kali ini kita akan bahas Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 dengan subtema yaitu satu hati, satu pikiran. Nah, nanti hari selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kelima, kita masuk pada yang cukup krusial ya, yaitu kenosis, kerendahan hati Kristus Sang Raja. Nah, itu dari Filipi 2, 5 sampai 11. Nah, pertemuan kita kali ini, kita pertemuan keempat, jadi kita akan masuk pada ayat pertama sampai keempat yang menjadi fokus dari eksposisi kita kali ini. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa struktur eksposisi ayat 1 dan 4 itu ada pengantar ringkas yang mungkin menjadi panduan bagi kita untuk kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini Paulus tahu bahwa ancaman terbesar bagi kesatuan jemaat seringkali bukan berasal dari penganiayaan luar ya. Jadi kita tahu bahwa jemaat abad pertama, baik di gereja atau di jemaat Filipi, juga di beberapa gereja lainnya, ya, itu mengalami hal yang sama, ya. Satu hal yang mereka hadapi adalah mereka bergumul dengan penganiayaan, begitu ya. Nah, tapi di sini juga ada semacam polarisasi di dalam jemaat yang kemudian bisa menjadi semacam bibit-bibit ya untuk terjadi perpecahan atau ketidaksehatian lagi di dalam jemaat begitu ya, dalam konteks gereja di Filipi. Nah, itu sebabnya ya Paulus mengingatkan untuk pentingnya kesatian di sini. Jadi dia melihat bahwa kesatuan jemaat itu seringkali itu bukan berasal dari tidak selalu ancaman itu dari luar ya, tetapi juga dari internal, yaitu sikap egois ya, kemudian ambisi pribadi dan juga kesombongan ya, merasa diri lebih penting. Nah, itu hal-hal itu seringkali mungkin terlihat sederhana atau kecil begitu ya. Tetapi itu bisa menjadi semacam pemicu awal ketika itu tidak diselesaikan, maka nanti menimbulkan hal-hal yang lebih masalah-masalah yang lebih besar di kemudian hari. Nah, di bagian inilah Paulus memberikan argumen atau nasihat pastoral yang sangat kuat untuk meruntuhkan ya sikap-sikap ego atau hal-hal yang mementingkan diri itu untuk kemudian merajut kembali kesatuan tubuh Kristus di dalam gereja Filipi ya. Nah, ini menjadi gambaran yang penting untuk kita melihat bagian ini ya. Nah, kalau kita lihat pasal 1 Bapak Ibu Saudara, di situ Paulus memberikan
teladan tentang kerendahan hatian dan juga penderitaan, yaitu dia sendiri teladannya, begitu ya. Tapi ketika dia berbicara tentang tema perpecahan dalam jemaat dan dia menekankan kerendahan hati, dia menggunakan satu uh, teladan yang lebih tinggi, yaitu Kristus sendiri sebagai teladan utama yang kita lihat di part berikutnya ya. Nah, jadi ini merupakan satu penggambaran yang kuat tentang bagaimana Paulus, seorang rasul, seorang hamba Tuhan, bahkan juga seorang perintis gereja di Filipi, ya, bisa mengatasi persoalan-persoalan itu dengan membawa pendekatan teologis di dalam relasi yang praktis di dalam jemaat, sehingga jemaat bukan hanya terpecah belah, tapi mereka juga perlu punya persepsi yang benar tentang bagaimana prinsip kerendahan hatian yang dilihat langsung dari Kristus, begitu ya. Nah, jadi itu gambaran besar di dalam pasal kedua yang jadi bahasan kita. Nah, kita mari fokus pada bagian ayat yang pertama sampai keempat yang jadi bahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Nah, kita lihat eksposisi ayat 1 dan 4. Nah, di situ, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan hal ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4-nya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi bagian ini dia secara praktis dulu memberikan perhatian pada semacam kesadaran akan jemaat tentang keadaan mereka yang seringkali nampak ya fenomena mementingkan diri, kelompok, ego begitu ya. Nah, di situ dia menyoroti itu dulu untuk membawa jemaat bercermin akan kondisi mereka, ya, relasi mereka satu dengan yang lain, kehidupan mereka yang tanpa disadari menunjukkan sikap-sikap yang ego begitu ya. Nah, di situ dia memberikan gambaran awal dulu sebelum nanti dia masuk pada puncak dari teladan Kristus begitu ya. Jadi di sini dia memberikan satu gambaran yang kuat untuk bagaimana perspektif jemaat dalam kehidupan individu dan kelompok itu harus ditaruh di dalam Kristus begitu ya. Nah, kita akan fokus dulu pada bagian yang pertama, yaitu ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama, di situ fondasi rohani kesatuan jemaat atau kesatuan gereja ya. Jadi teksnya di situ ayat 1, jadi karena dalam Kristus, kita lihat yang di sini saja yang sudah saya highlight ya. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, kita fokus pada beberapa highlight, kata-kata penting atau frasa penting yang saya kasih highlight di situ, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Paulus setelah menjelaskan panjang lebar pasal 1, dia kemudian masuk pada satu kesimpulan ringkas tentang bagaimana seharusnya cara pandang jemaat itu dibangun di dalam Kristus. Dan kalau dibangun di dalam Kristus, ada apa saja sih di dalam Kristus itu? Nah, frasa di dalam Kristus ini atau en Christo dalam bahasa Yunaninya, itu punya satu penekanan yang sangat penting sekali, bukan saja dalam persoalan soteriologi atau keselamatan, di mana kita atau umat Tuhan itu diselamatkan di dalam Kristus, tapi bangunan dari gereja, bangunan dari umat Tuhan itu juga harus dibangun di dalam Kristus ya. Nah, karakteristik dibangun di dalam Kristus itu seperti apa? Nah, Paulus kasih beberapa tekanan pada ayat 1 ini. Ya, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi setidaknya ada 5 komponen yang harus ada kalau kita mau menyatakan bahwa persekutuan kita di dalam Kristus secara individu
dan komunal itu terbangun harus, sekali lagi harus didasarkan atas komponen-komponen ini. Nasihat yang membangun, ya, penghiburan kasih, ya, persekutuan dalam roh, ya, kesatuan visi, kesatuan eh, spirituality, ya, kemudian kasih mesra, kasih yang saling mendukung, saling menopang, dan belas kasihan, kemurah hatian, kelemah lembutan, ya. Ini sebenarnya implikasi lain dari semacam buah roh yang kemudian digambarkan dengan beberapa pendekatan yang lain begitu, ya. Jadi di dalam Kristus seharusnya ada buah-buah yang nampak seperti itu, ya. Nah, ini akan dia kontraskan dengan bagaimana oh, keego yang muncul di dalam jemaat di Filipi yang kadang-kadang menonjolkan ego mereka atau kepentingan sendiri begitu, ya. Jadi dibilang kalau misalnya kamu sekalian sudah berada dalam Kristus, atau kalau misalnya mau berada dalam Kristus, maka seharusnya di dalam Dia itu ada nasihat yang baik, yang membangun, yang mendorong satu dengan yang lain, ya, nasihat dalam kebenaran, ada penghiburan kasih, ya, saling mendukung satu dengan yang lain, saling menopang di dalam pergumulan, ya, juga ada persekutuan roh, ada persatuan di sana, ya, punya kesatian misalnya bergumul bersama, berdoa bersama, menyembah bersama, memuji bersama, dan kemudian ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, kalau ini, ya, berarti ada tindakan yang dilakukan atau action yang dilakukan begitu, ya. Ada semacam tindakan kasih yang harus tampak dalam kehidupan jemaat. Nah, kita bisa lihat bahwa tekanan ayat pertama itu saja sudah memberikan signifikansi yang cukup luas begitu, ya. Jadi gagasan utama dalam bagian pertama ini apa sebenarnya? Nah, Paulus menggunakan struktur pengkondisian dalam bahasa Yunani yang mengasumsikan bahwa semua hal ini sudah ada, ya, dan nyata di dalam dialami oleh jemaat. Nah, mereka telah mengecap kasih dan persekutuan roh, ya. Jadi di dalam struktur bahasa Yunani itu sebenarnya Paulus mengatakan bahwa kalau kamu sudah di dalam Kristus itu, ya, kamu sebenarnya sudah ada itu, ya, seharusnya kebiasaan atau model untuk menasehati, ya, penghiburan di dalam kasih, persekutuan di dalam roh, kasih mesra dan belas kasihan itu seharusnya sudah ada dan sudah menjadi bagian yang mungkin selama ini sudah berjalan tapi belum maksimal begitu, ya, sehingga mengakibatkan masih ada benih-benih perpecahan mulai nampak karena keegoisan dan lainnya begitu, ya. Nah, jadi pada bagian ini poin pentingnya yaitu kesatuan gereja itu tidak dibangun di atas kecongkakan ego atau status sosial, ya, melainkan di atas pengalaman rohani yang sama di dalam Kristus. Jika kita telah menerima belas kasihan Tuhan, sudah sepatutnya kita membagikannya kepada sesama. Jadi tekanan pentingnya di sini bahwa kesadaran akan kesatuan itu tidak bisa diperoleh secara penuh atau tidak bisa dibangun secara penuh atau bahkan tidak kokoh ketika tidak ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan, kasih mesra dan belas kasihan yang ada atau yang muncul atau yang kemudian dipupuk di dalam jemaat begitu, ya. Nah, jadi ini tekanan pentingnya Bapak Ibu Saudara. Nah, refleksi praktisnya untuk konteks kita saat ini, ya, kita bisa melihat konteks kehidupan gereja, ya, mungkin gereja Bapak Ibu Saudara dan saya atau komunitas iman di mana saudara dan saya bertumbuh, ya. Apakah kita sudah mencerminkan hal-hal ini atau belum, atau pokok-pokok penting di dalam Kristus ini atau belum gitu, ya. Nah, kalau belum, ya mungkin kita bisa merefleksikan hal-hal apa saja yang masih kurang, ya, atau mungkin perpecahan-perpecahan itu terjadi karena apa, ya. Jangan-jangan mungkin juga karena mungkin kurang kasih mesra kah, kurang belas kasihan kah, atau kurang ada persekutuan yang intim sehingga kita saling memahami satu dengan yang lain, atau bahkan ketika seseorang melakukan kesalahan tidak ada nasihat yang membangun atau mungkin juga nasihat yang tanda kutip keras tapi menegur dan mengubahkan, ya. Nah, jangan-jangan mungkin dari situ, ya, karena Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa gereja, semakin besar gereja, ada peluang, sekali lagi, ya,
bukan kita menolak persekutuan yang besar, tetapi ada kemungkinan bahwa gereja kalau terlalu besar, prinsip koinonia, persaudaraan kasih mesra itu tidak terlalu terlihat secara jelas ya. Saya kasih gambaran misalnya kalau saudara datang di satu gereja yang cukup besar sekali ya, dengan jemaat yang mungkin ribuan, kita sudah pasti tidak akan mengenal satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kita akan duduk di situ saja sebagai orang yang menikmati relasi pribadi dengan Allah dan dengan komunitas tanda kutip ya. Saya kasih tanda kutip di situ karena memang sama sekali kita kadang-kadang tidak kenal satu dengan yang lain gitu ya. Nah, karena komunitas yang luas itu maka gereja lokal harus berperan penting untuk menghadirkan ini, menghadirkan persekutuan dalam Kristus ini. Harus ada nasihat, penghiburan, persekutuan dengan cara apa? Ya mungkin membangun sel ya, membangun komunitas yang lebih kuat. Tujuannya apa? Tujuannya agar persatuan yang lebih besar di dalam komunitas itu semakin terasa begitu ya. Nah, ya puji Tuhan kalau gerejanya besar, tapi tanggung jawabnya malah lebih besar lagi ya. Berbeda dengan persekutuan, misalnya kalau saudara datang di satu gereja yang besar begitu ya, ibadah yang megah besar. Wah, kita, ya itu tadi saya bilang ya, kita mungkin tidak terlalu mengenal satu dengan yang lain. Tapi ketika kita pulang, misalnya kita ikut komunitas sel begitu ya, kan di situ paling cuma ada 10-12 orang, dan sudah pasti kalau misalnya ada orang baru, dia pasti memperkenalkan diri dulu ya. Orang tahu, oh ini dari mana, tinggal di mana, pekerjaannya apa, dia keluarganya bagaimana. Nah itu kan lebih dekat ya, artinya kemungkinan untuk persekutuan lebih intim itu justru lebih kuat di dalam komunitas yang kecil begitu ya. Jadi gereja yang besar punya tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun hal ini ya di dalam Kristus. Nah di sini kita melihat bahwa Paulus dengan luar biasa ya, dia sudah menanamkan prinsip itu di dalam satu persekutuan koinonia di dalam gereja. Jadi di dalam Kristus itu harus ada unsur-unsur penting ini. Harus ada nasihat, harus ada penghiburan kasih, ya, ada persekutuan dalam roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, kita tinggal refleksikan saja Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam konteks kita ya. Nah, ini bukan saja lebih dalam pada konteks gereja ya, atau hanya terbatas pada komunitas sel di mana saudara dan saya bertumbuh dalam komunitas yang lebih kecil. Tapi ini juga harus dihadirkan di dalam, kalau misalnya kita mau bawa lebih kerucut lagi dalam konteks keluarga, ya sangat relevan ya. Di dalam keluarga juga harus ada persekutuan pertama dalam Kristus, kemudian baru menghadirkan nasihat yang membangun sesuai kebenaran, ya, penghiburan, kasih mesra, persekutuan, belas kasihan. Nah itu harus hadir tuh nilai-nilai itu ya. Saya kira jadi prinsip ini bukan saja prinsip yang lebih luas bisa diterapkan di dalam jemaat ya, tapi juga secara spesifik atau khusus kita bisa ambil prinsip dasarnya untuk diterapkan juga dalam keluarga begitu ya. Jadi poin pertama ini saudara kita bisa merefleksikan dua hal. Secara luas kita bisa merefleksikan posisi kita atau peran kita atau relasi kita dengan gereja dan komunitasnya ya. Dan secara khusus yang kedua kita bisa merefleksikan secara lebih spesifik pada kehidupan kita dalam konteks keluarga ya. Bagaimana persoalan-persoalan yang ada, apakah ada relasi yang erat dalam Kristus dan ada hal-hal ini atau tidak gitu ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua, definisi dari kesatuan yang sejati itu seperti apa? Kita lihat di ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua dikatakan begini, karena itu ya, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sekali lagi ya, saya bacakan pelan-pelan. Ayat yang kedua berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, pertama, dalam satu kasih, kedua, satu jiwa, ketiga, satu tujuan. Ya. Nah, Paulus memulai ayat kedua ini dengan kata karena itu. Kalau kata karena itu berarti kan ini menunjukkan bahwa inilah alasan dari penjelasan sebelumnya, gitu ya. Itu implikasinya ya. Jadi karena itu tuh berarti karena apa sih?
Nah, karena yang tadi ayat 1 itu, karena sudah di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan, ada kasih mesra, ada belas kasih, maka dengan demikian ya Paulus mengatakan sempurnakanlah sukacitaku. Artinya apa? Kalau sempurnakan sukacita dia, berarti kan secara psikologis kita melihat bahwa Paulus tuh masih sedikit galau atau mungkin masih agak ragu-ragu ini apakah jemaat di Filipi berhasil nggak sih melalui tantangan yang sedikit ini atau kerikil-kerikil yang ada di dalam persekutuan mereka di dalam jemaat nih begitu ya. Sehingga dia bilang sempurnakanlah sukacitaku. Bagaimana menyempurnakannya? Dia lanjutkan ya dengan ini ya. Pertama, hendaklah atau baiknya atau sebaiknya begitu ya. Kamu pertama sehati sepikir. Kalau sehati sepikir berarti kita harus punya visi yang sama. Yang lain harus tahu, harus mengerti ya, perasaan, harus tahu visi, ya kita harus merumuskan sama-sama. Berarti jemaat di Filipi itu harus duduk bareng begitu ya, ngobrol bareng, diskusi bareng, sampai kita punya satu pemikiran yang sama, satu persepsi yang sama. Nah, kalau sudah begitu, ya baru kita bisa lanjutkan ya, punya pikiran yang sama dulu, punya satu visi yang sama, baru satu kasih. Nah, satu kasih lanjutkan. Ya, kalau kita berbicara kasih kan berarti kita berbicara tindakan yang nyata, begitu kan? Tindakan yang dapat diaplikasikan dan dapat direpresentasikan di dalam satu uh, satu relasi, begitu ya. Jadi pertama satu satu hati sepikir ya, punya pemikiran yang sama, tapi tidak berhenti di situ, harus lanjutkan dalam satu kasih, punya satu komitmen yang sama untuk bertindak ya di dalam relasi. Nah, baru lanjutkan satu jiwa ya, punya kesehatian juga ya, dan punya tujuan yang sama begitu ya. Jadi digumuli bareng-bareng, dirumuskan bareng-bareng, saling mengerti satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, yaitu tindakan kasih ya. Kemudian satu jiwa dan juga satu tujuan ya. Jadi harus ada nih. Nah, menyempurnakan sukacita Paulus dengan cara seperti itu, begitu ya. Nah, kemudian kita lihat gagasan utamanya apa sebenarnya ya. Gagasan utamanya yaitu Paulus meminta sukacitanya dipenuhi. Kesatuan yang ia maksud digambarkan dengan akumulasi kata ya. Satu. Nah, to auto proneite ya, memiliki pikiran yang sama. Ini bukan berarti keseragaman tanpa warna ya, melainkan keharmonisasian ya, arah dan tujuan hidup. Jadi maksud dia meskipun masing-masing itu mungkin punya peranan sendiri, punya keunikan sendiri begitu ya, di dalam komunitas kan kita tidak bisa memaksakan misalnya kita semua tuh harus seragam dalam segala hal gitu kan, kita punya keunikan-keunikan ya. Tapi ditekankan Paulus di sini ketika berbicara tentang visi visi dalam membangun jemaat, visi dalam kesatuan. Nah, kita tuh harus punya satu pemikiran yang seragam begitu ya, sehingga pelayanan itu maju ya, berita Injil dapat semakin diperluas begitu ya. Nah, itu tidak bisa kalau ada perpecahan di dalam jemaat. Maka prinsip kesatuan atau satu ya itu tidak boleh terlalaikan begitu ya, itu harus ada di dalam konteks ini. Nah, sekarang pertanyaannya kita bisa merefleksikan juga dalam konteks kehidupan kita ya. Nah, ini juga kita bisa tarik dalam konteks gereja maupun dalam konteks keluarga ya. Jadi di dalam gereja apakah kita sudah punya prinsip kesatuan ini atau belum ya? Sudah sehati, sevisi, sejiwa atau belum gitu ya? Sudah menggumuli bersama-sama atau belum ya? Apakah kalau misalnya saudara ada kegiatan gereja yang rame-rame saja baru kita datang ya? Ketika mungkin ada ya jemaat yang mungkin mengalami pergumulan, tantangan, ya sebagian besar orang menghilang, nah itu kan berarti kan kita tidak sehati ya. Kesehatian kita kan berarti hanya berkaitan dengan kesehatian yang
berkat-berkat jasmani saja ya, kan itu tidak sehati namanya ya. Itu sebagian kesehatian gitu ya. Kesehatian yang memilih-milih begitu kan, itu tidak, Paulus tidak menganjurkan hal itu ya. Dan inilah konteks jemaat Filipi, yaitu mereka bergumul di dalam segala sesuatu ya, menderita bersama-sama, sukacita bersama-sama, diberkati juga bersama-sama. Nah itu baru prinsip kesehatian begitu ya. Seperti satu tim yang saling menopang satu dengan yang lain ya, dan saling mendukung satu dengan yang lain di dalam segala hal. Ya, jadi ini bisa ditarik juga seperti poin yang pertama tadi dalam konteks gereja maupun dalam konteks keluarga. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari sini ya? Kesatuan jemaat adalah puncak sukacita seorang pemimpin pastoral. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Gereja yang sehat adalah gereja yang bergerak dengan satu detak jantung rohani. Nah, Bapak Ibu kalau kita baca frasa pertama dari kalimat ayat 2 itu, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Ya, di sini kan Paulus adalah gembala lah, atau dia perintis dan pendiri gereja di Filipi ya. Jadi bagi saya merefleksikan ini Bapak Ibu, sukacita seorang pemimpin itu tidak ada hal yang lebih luar biasa kalau bisa melihat ada kesehatian di dalam jemaat, semua saling topang, saling dukung ya, diberkati bareng-bareng, kalau bergumul juga bergumul bareng-bareng. Itu satu sukacita yang saya kira menjadi kerinduan semua umat Tuhan ya. Bahkan Tuhan Yesus pun kan mengatakan demikian ya, kamu di dalam aku di dalam kau gitu ya. Jadi ada persekutuan di sana ya. Kalau kita saling mengisi kan bukan berarti yang lain tidak kenal satu dengan yang lain, artinya kita saling memahami dan saling menopang. Nah inilah saudara, persekutuan ya di dalam gereja itu seharusnya persekutuan yang demikian. Itu sebabnya dalam hal ini saya juga mendorong Bapak Ibu Saudara di dalam aplikasi praktisnya, gereja harus punya peranan yang sentral di dalam hal ini ya. Bukan saja ini mungkin berdimensi pastoral ya, dalam arti bahwa gereja atau gereja dan komponen alatnya, komponen alat maksudnya bukan para pengerja yang menjadi tangan kanan ya, itu perlu sampai bisa berdiri, berjalan, bergumul, bahkan bersukacita bersama dengan jemaat begitu ya, sehingga kita tidak ada semacam terasa ada gap yang terlalu jauh antara jemaat dan pimpinan atau bahkan pengerja di gereja. Nah itu tekanan-tekanan yang Paulus hendak sampaikan dalam pandangan ini ya. Jadi satu pelayanan pastoral yang sangat dekat. Dan ini juga kita lihat surat ini kan ditulis Paulus dengan semangat itu, bukan ya? Jadi dia seorang gembala yang meskipun dia terpisah ya, kalau dia di penjara di Roma, dia tulis suratnya bagi jemaat di Filipi di Makedonia ya, di daerah Jadi cukup jauh, tapi itulah hati seorang gembala ya. Meskipun dia terpisah, tetapi secara hati dan rohnya begitu ya, mereka menyatu sehingga saling memahami satu dengan yang lain. Itu poin B-nya Bapak Ibu Saudara ya, ayat yang kedua. Nah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ketiga dan keempat ya. Di sini musuh kesatuan dan solusinya tuh apa begitu ya. Jadi ayat yang ketiga dan keempat di situ kita bisa lihat ya, ayat yang ketiga dan keempat demikian bunyinya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga ya. Nah, kita perhatikan juga beberapa kata penting yang saya highlight di situ ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri ya. Nah, kalau sudah di dalam Tuhan, kalau kita menyadari bahwa di dalam Tuhan kita satu persekutuan yang harus sehati, sejiwa, sevisi ya. Kalau kita sudah punya perasaan itu, sudah punya kesadaran itu, maka seharusnya tidak ada lagi tuh ya kepentingan-kepentingan diri sendiri itu. Tetapi di sini Paulus harus mengingatkan kembali ya. Jadi sebelumnya dia bilang ya, harus ada nasihat, harus ada penghiburan, harus ada persekutuan, kasih mesra ya.
Dan dia menekankan lagi tentang kalau kamu mau menyempurnakan sukacitaku, ya kamu harus bersehati, ya bla 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 gitu ya. Nah di bagian ini dia ingatkan kembali ya. Nah maka jangan lagi ya kalau sudah seperti itu, sudah punya hal-hal yang baik itu di dalam Kristus, maka jangan lagi ada orang-orang yang mencari kepentingan diri sendiri ya, atau puji-pujian yang sia-sia gitu ya. Nah, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, jadi sebaliknya berarti kalau tadinya umat di Filipi itu masih mencari kepentingan diri sendiri, puji-pujian yang sia-sia, dengan kesadaran ketika mereka membaca nasihat Paulus dari ayat 1 dan 2, maka sekarang sebaliknya atau sebaiknya atau yang seharusnya ya, sekarang orang yang mencari kepentingan diri sendiri ya dan puji-pujian yang sia-sia itu tuh 11-12 dengan tinggi hati. Karena kita lihat ya, orang yang mencari kepentingan diri sendiri, ya kepentingan diri sendiri. Puji-pujian yang sia-sia itu maksudnya apa? Maksudnya dia juga menerima pujian, kan artinya apa? Fokus dari mungkin pelayanan dia, mungkin apa yang dia lakukan di dalam komunitas itu dirinya sendiri. Aku lagi, aku lagi, aku lagi. Ya. Nah itu sebabnya ini model-model orang yang sangat egois sekali di dalam komunitas ya, di dalam pelayanan. Nah ini juga sesuatu yang saya kira sangat apa ya umum dan mohon maaf kalau mungkin banyak juga dijumpai di dalam konteks kehidupan umat Tuhan ya. Seringkali di dalam komunitas kita menjumpai ada orang-orang tertentu yang fokusnya hanya diri sendiri ya, mencari puji-pujian bagi diri sendiri. Nah, ini kan model-model orang egois tapi mungkin tidak menyadari begitu ya keberadaannya. Di sini Paulus kasih peringatan yang cukup keras sekali bahwa di dalam Kristus seharusnya tidak lagi demikian ya. Maka dia katakan ya, sebaliknya hendaklah ya dengan rendah hati. Kita berkomunitas ya, kita tidak bisa sendiri. Kita ditopang oleh rekan-rekan sepelayanan, doa-doa bahkan jemaat yang biasa begitu ya. Sehingga kita harus mengakui bahwa di dalam komunitas iman kita bergantung pada kesehatian bersama, dukungan bersama untuk berjalan bersama. Maka kita harus rendah hati ya, yaitu dengan cara apa? Menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini tekanannya lebih kuat lagi ya. Jadi jangan lagi cari kepentingan diri sendiri, jangan lagi cari pujian yang sia-sia ya. Maka datanglah dengan rendah hati dan anggaplah ya, menganggap yang lain itu lebih penting, lebih utama daripada diri sendiri ya. Nah, kalau sudah ada prinsip ini dalam relasi di dalam jemaat ya, saya kira di dalam gereja tuh akan ya damai sejahtera gitu ya. Kenapa? Karena satu dengan yang lain saling melayani kan. Tidak ada yang merasa bahwa dia lebih penting sehingga dia harus dilayani lebih dulu begitu ya. Misalnya ketika datang ke gereja kita tidak disapa oleh mungkin asernya atau apa ya. Karena entah mungkin asarnya lagi sakit gigi kayak begitu ya. Tapi ketika kita tidak disapa kok kita langsung misalnya hilang damai sejahtera dan kita menganggap bahwa saya ini kan orang penting, kenapa tidak menyapa saya dan mungkin minggu depan lagi tidak datang ke gereja. Ini kan ciri-ciri yang yang rapuh begitu ya, yang egonya tuh masih tinggi. Nah, di sini Paulus memperingatkan ya untuk kita untuk harus dengan rendah hati ya, menganggap yang lain ada posisi semua saling menghargai satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Bukankah Kristus juga mencuci kaki para rasul ya? Satu teladan pelayanan yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah ada prinsip itu, saya kira di dalam gereja, di dalam jemaat yang kita ini ada ya, saya kira akan sangat bertumbuh sekali karena semua masing-masing merasa saya masing-masing saling melayani satu dengan yang lain tanpa melihat latar belakang dan sebagainya. Dan saya kira itu suasana yang sangat luar biasa sekali ya kalau ada kesadaran akan hal-hal seperti itu. Nah, di ayat yang keempat dia lanjutkan ya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga ya. Nah, kalau yang sebelumnya dia menulis bahwa yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, ini dia ulangi lagi dengan
frasa yang agak berbeda ya, tapi pesannya masih sama. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga ya. Jadi ini lebih jelas ya dia tekanannya, tapi maknanya masih sama juga ya. Jangan ego ya, jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi sekarang coba kamu perhatikan juga ya. Mungkin orang yang duduk di sebelah kiri, sebelah kanan ya, jangan-jangan mereka mungkin sementara bergumul dan kita tuh tidak tahu begitu ya. Nah, kita perlu punya sensitivitas seperti itu ya. Jadi di sini dia mengajak jemaat untuk lebih sensitif melihat keadaan ya, kemudian mengutamakan yang lain begitu ya. Nah, apa yang kita bisa lihat dari sini ya? Paulus langsung menusuk akar masalah ya, eritheia ya, ambisi yang mementingkan diri sendiri, dan kenodoksia ya, kesombongan atau puji-pujian. Nah, obatnya adalah tapeinophrosine ya, kerendahan hati. Jadi tanda kutip sakit, penyakit yang mementingkan diri sendiri, penyakit yang kesombongan, apa obatnya? Obatnya adalah satu, kerendahan hatian gitu ya. Nah, sebuah kata yang di dunia Greco-Roman ya, dalam konteks Yunani Romawi itu dianggap sebagai kelemahan, tetapi di dalam kekristenan justru merupakan kebajikan tertinggi ya. Jadi kata kerendahan hatian ya dalam konteks Yunani Romawi itu digunakan dalam konteks seseorang yang lemah begitu ya. Nah, Paulus menunjukkan ini bahwa di dalam Kristus ya ada semacam pembalikan paradoks begitu ya. Justru yang lemah itulah yang menunjukkan kasih yang besar daripada seorang yang percaya, sebagaimana Kristus ya yang menunjukkan kasihnya yang besar dengan pengampunan, dengan pelayanan ya, dengan cara-cara yang sangat radikal. Nah, jadi kehidupan konteks iman Kristen dan pelayanan ya ditunjukkan di dalam konteks kerendahan hatian seperti itu, kerendahan hatian yang radikal ya, yang menilai orang lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, itu seharusnya menjadi satu prinsip dasar ya. Jadi apa yang kita bisa lihat dalam konteks ini ya, kesatuan menuntut kematian ego. Kerendahan hatian bukanlah berpikir rendah tentang diri, melainkan mengurangi berpikir tentang diri sendiri ya. Jadi kerendahan hatian itu bukan berarti bahwa kita tuh rendah diri begitu ya, atau tanda kutip nilai kemanusiaan kita tuh rendah, bukan ya, itu bukan begitu. Tetapi semacam satu gagasan bahwa kita berpikir bahwa mengurangi berpikir tentang diri sendiri, artinya kita yang tadi tuh fokus utama tuh pada diri kita itu tuh dikurangi begitu ya, dikurangi, dan fokus kita itu berganti pada mendahulukan orang lain atau kepentingan saudara seiman yang lain di dalam konteks relasi gereja begitu ya. Nah, ini yang menjadi tekanan pada bagian ini ya. Jadi musuh kesatuan dan solusinya ya, musuh kesatuan itu apa? Yang tadi mencari kepentingan diri sendiri, ego, dan juga kesombongan, itu musuh dari kesatuan ya. Jadi kalau di dalam konteks jemaat ada egois, ada kesombongan ya, ada mencari kepentingan diri sendiri, nah itu bibit-bibit yang nanti akan ya mengacaukan dan membubarkan komunitas iman ya. Nah, solusinya apa? Solusinya yaitu kerendahan hatian begitu ya. Nah, kemudian kita lihat di prinsip aplikasinya di bagian terakhir ini apa yang dapat kita pelajari. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari ayat 1 sampai ayat yang keempat ini, Bapak Saudara ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, mendeteksi motivasi dalam pelayanan ya. Jadi kita merefleksikan apa yang menjadi motif-motif dasar kita dalam pelayanan ya. Apakah kita melayani demi pengakuan kah? Demi eksistensi diri kah? Demi puji-pujian kah? Atau apa sebenarnya yang memotivasi ya saudara dan saya dalam melayani ya. Nah, kalau ada motif-motif yang seperti tadi itu ya, motif-motif menyombongkan diri, mencari puji-pujian ya. Nah, berarti ini merupakan bibit-bibit yang akan nanti satu saat bisa ya meledak menjadi semacam benih-benih perpecahan ya. Jadi kita harus punya sensitivitas ya, bukan saja untuk menilai
orang lain, tapi terlebih dulu harus memulai dari kita sendiri ya. Jadi kadang hal-hal ini kan tidak kita sadari ya. Tetapi ini sangat penting sekali karena kesombongan, ya kepentingan diri sendiri, ya seringkali itu datang tidak dengan sengaja begitu ya. Mungkin ketika kita sementara eh, apa? Sementara ada kebutuhan-kebutuhan tertentu sehingga kadang-kadang kita kemudian mengambil satu keputusan untuk oh apa memotivasi kita tuh yang benar itu kemudian dipinggirkan dulu ya karena ada tuntutan-tuntutan yang seringkali menjadi hal yang urgent dan kemudian membuat kita mengabaikan prinsip-prinsip yang seharusnya ada yang benar itu begitu ya. Nah, jadi ini harus menjadi refleksi terus-menerus karena bagaimanapun Bapak Saudara, salah satu persoalan yang paling krusial di dalam gereja itu juga menyangkut motivasi pelayanan ya. Itu sesuatu yang ya mau dibilang rahasia juga tapi tidak juga begitu ya. Dan memang ini menjadi pergumulan bagi setiap pelayan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah menjadi pelayan, sementara melayani atau bahkan mau melayani, maka bagian pertama ini menjadi satu refleksi penting bagi saudara dan saya ya. Apa motivasi-motivasi kita dalam pelayanan, sudah murni atau belum ya. Mari uji diri kita masing-masing sehingga puji Tuhan kita didapati dengan motivasi-motivasi yang murni di hadapan Tuhan ya dalam melayani. Yang kedua, ya mempraktekkan mengutamakan orang lain. Jadi di sini kalau yang pertama merefleksikan diri, kekurangan, keterbatasan yang harus kita perbarui. Sekarang yang kedua mulai pada relasi keluar begitu ya. Jadi mempraktekkan mengutamakan orang lain, relasi keluar. Kalau tadi relasi ke dalam, sekarang relasi keluar ya. Secara konkret mendengarkan sebelum bicara dan mendahulukan kepentingan komunitas di atas kenyamanan pribadi ya. Dalam mengambil keputusan gereja itu merupakan hal-hal krusial yang harus ada begitu ya. Nah, jadi misalnya kan di dalam rapat kadang-kadang ada berbeda pendapat ya, tapi dengan hikmat Tuhan ya kita harus rendah hati. Misalnya pandangan rekan kita tuh lebih bisa mengakomodasi kepentingan jemaat yang lebih luas begitu ya, kepentingan kemajuan gereja daripada mungkin pendapat saya katakanlah begitu ya, yang hanya punya tendensi untuk kepentingan saya pribadi ya. Kita harus juga berani atau harus juga terbuka diri untuk bisa mendukung ya program-program atau masukan-masukan atau pendapat yang misalnya ya demi mengutamakan kemajuan pelayanan yang lebih besar di dalam gereja begitu ya. Jadi harus punya kerendahan hatian seperti itu begitu ya. Nah, saya kira kalau ada hal-hal seperti itu gereja sangat maju ya dan pasti akan maju. Nah, jadi kedua prinsip ini merupakan langkah konkret ya sebagai usaha menjaga dan memupuk kesatuan dalam komunitas jemaat. Jadi dalam konteks pelayanan kita menguji hati, dalam konteks relasi kita juga menguji dan membangun relasi yang lebih baik begitu dalam konteks kepentingan umum dari jemaat yang lebih banyak daripada kepentingan 1-2 orang begitu ya. Nah, ini yang menjadi penutup pada bagian ini Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa ayat 1-4 meskipun cukup ringkas tapi ada beberapa poin penting yang bisa menjadi refleksi kita di pertemuan eksposisi keempat ini. Semoga pertemuan ini atau pembahasan kali ini bisa membangun iman saudara ya, terutama membangun relasi kita dengan Tuhan, juga dengan pemimpin, juga dengan rekan-rekan sepelayanan atau juga dengan jemaat, sama jemaat. Tapi yang terpenting juga dalam konteks keluarga juga sangat relevan untuk bisa kita aplikasikan ya. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong saudara bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita semua masing-masing. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih pertolongan kasih Tuhan, hikmat-Mu boleh memimpin kami di pelajaran yang singkat ini. Tuhan menasihati kami untuk kami memperhatikan dan mengoreksi hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki,
dengan satu tujuan bahwa kehidupan kami harus menjadi mempermuliakan nama Tuhan secara pribadi maupun dalam komunitas dan pelayanan kami di gereja dan di rumah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri kelas pertemuan keempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin.